Syukur kehadirat Allah, salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan lainnya yang sama kita hormati, para nenek mama, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam negari, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sareng dan didahulukan selangkah teristimewa, para bundo kandung, ibu-ibu, ete ambo, yuni, anak-anak kami yang kami sayangi, peserta pesantren yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Salah satu bentuk tanda hamba Allah umat Nabi Muhammad yang selalu cinta terhadap baginda Rasul, cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan berdampak kepada tiga bentuk. Pertama, ketika ia sering cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, fahmunnya ini akan selalu berucap terhadap apa yang dia cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bentuk orang yang cinta terhadap sesuatu yang dia cintai itu akan berdampak kepada tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Kalau cinta dia kepada Rasulullah, momennya pas sekarang ini di bulan Ramadan, dia gak bakalan pernah tinggalkan Ramadan itu walaupun perjuangannya begitu pahit, Bun. Walaupun kekanyangannya di rumah di babuku tadi, dia tetap menghidupkan suasana Ramadan sampai Ramadan meninggalkannya. Sunnah yang sehari-hari dipakai oleh baginda Rasul di dalam syahrul siyam itu, ketika berbuka beliau memakan korma itu 3 biji dan minum seteguk air, salat berjamaah 2 waktu maghrib. Itu sunnah. Yang disegerakan juga adalah berbuka, jangan dilalai-lalaikan. Ketika mau selesai sholat tarawih itu biasanya Rasulullah selalu mendahulukan makan maghribnya, lafaznya niat itu dibaca. Ini nak katiko lalu, saya nak katiko jago kamu kan sahur. Nah, ini apa hikmah yang kita ambil? Hikmahnya adalah kita adalah makhluk yang sering lupa. Al-insanu makan khata wa nisyan. Jadi Nabi itu sebelum beliau tidur dia baca niat. Nama itu sababatin an adai fardis syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di tempat-tempat lain biasanya dibawakan itu. Yang kedua, yang ketiga akan berdampak kepada pemikirannya. Tekanan-tekanan tadi. Itulah salah satu bentuk definisi cinta. Ini cinta dalam artian lahir positif ya ibu bapak ya. Jadi dia akan teringat selalu. Mau berbuat, Rasul pernah buat enggak? Kalau saya buat ini Allah marah apa enggak? Kalau saya suka menyakiti orang, kalau mulut saya ini terlalu kasar di bulan Ramadan ini apalagi puasa saya batal enggak ibadahnya? Allah marah enggak? Rasul marah enggak? Selalu dijadikan seperti itu. Tapi nanti awak akan lain. Nanti awak bahkan banyak niat bagai saking cintanya dimanapun ada bayanganmu, akan ikut di WC aja bayang lagu itu. Dia sakit cinta, bukan itu yang dimaksud. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah qiyamul rahimakumullah. Mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kita selama penyampaian ini nanti yang tidak terletakkan pada tempatnya dan tidak tergantung di penghayatnya. Di sisa-sisa waktu kita, firman Allah yang membaca tadi adalah surat Al-Baqarah 155 sampai 156 dan dilanjutkan dengan surat Fajar.
Insya Allah itu akan kita jadikan sebagai rujukan tausiah di malam hari ini. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Dua ayat firman Allah yang kita baca tadi, dua surat itu adalah sebagai bahan cemburu untuk kita. Pertama, mungkin kita sering mengatakan ketika kita ditimpa oleh yang namanya sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah lah kita sebut, kebanyakan kita kurang memfilter diri ini, pikiran ini, dan juga kurang menghayati, mengkaji hikmah di balik semua kejadian. Kita sudah menganggap diri kita ini yang paling sedih, yang paling menderita. Padahal Allah nyata-nyata nyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kata Allah, aku pasti akan menguji yang namanya orang-orang beriman itu, ibu dan bapak. Al-afu, mohon maaf sekali lagi, awak nak maca, nak berceramah, tapi ulang-ulang kaji awak balik. Tepat benar pada saat ini. Jangankan di luar Ramadan, dalam Ramadan saja kita orang beriman, jangankan semakin kuat kita ibadah, ujian kita tetap ada. Apa contohnya Pak Ustadz? Ini salah satu bentuk penyakit umat Islam menyeluruh dari dahulu yang pernah saya tahu sampai sekarang. Mereka menganggap Ramadan itu ibaratkan tebu, buah. Ini mungkin pernah sampaikan Ramadan sebelumnya. Buah, coba kita perhatikan, ada dua buah, tebu satu, kates satu. Pepaya, bu, kaliki bahasa awaknya. Nah. Kebanyakan penyakit di orang-orang Islam itu nak pandang bulu kaum muslimin, dan tidak juga, mohon maaf sekali lagi, tanpa menyebut individu, objek, sesuatu enggak. Tapi mari sama-sama kita rasakan, yuk betul. Awal-awal Ramadan masjid dipenuh sampai ke belakang, ya bun. Di pertengahan bebas seketek lah mulai berkurang. Semakin penghujung kok semakin penuh masjid sampai keluar, bahkan tinggal setengah-tengah masjid boleh. Ini penyakit. Padahal dalam riwayat baginda Rasulullah disampaikan bahwa Ramadan itu dibagi yufarriqu ala thalatha, dibagi ada 3. Yang pertama rahmah, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Rahmat itu mana dapatnya ibu bapak? Malam pertama sampai malam ke-12. Maghfirah di mana taknya? Malam yang kasabale sampai malam yang ke-20. Itqun minan nar artinya pembebasan dari api neraka. Akan rancak tuh tangga, ibaratkan orang naik tangga, ayo berjenjang kateh, mulai dari bawah sampai ke atas. Itqun minan nar itu terletak di malam yang ke-21 sampai beko ikut malam takbir. Nah, inilah yang satu tadi yang dimaksud tadi, penyakitnya kita ini mari sama kita rasakan. Semakin Ramadan mau habis, mau ditinggalkan Ramadan, dia malah meninggalkan masjid. Ini bunda informasi untuk kita mungkin yang belum tahu. Ini kajian hikmah, likulli syai'in bil hikmah. Tidak semua orang, ini sudah sering mungkin disampaikan para asatidz yang lain, dan saya pun juga sering sampaikan. Tidak semua hamba Allah umat Islam yang bisa merasakan apa yang dapat itu rasukan ini, ibu bapak. Apa yang dapat itu rasukan hari ini. Malam 27 Lailatul Qadar, awak sanjonya dihiasi hujan, betul pak? Itu setelah saya cek, tidak di awak sudah memang di padang rata-rata hujan maghrib itu. Bagi hamba Allah yang kuat imannya, dia akan tetap datang ke dalam masjid. Dia akan tetap menghiasi suasana masjid. Dia akan tetap menghidupkan qiyamul lail. Bagi hamba Allah yang beriman.
Tapi bagi yang tidak, dia akan layu dengan ujian yang berupa krimis tadi itu. Nah, sedangkan di sisi lain kaum muslimin rahimahullah, dosa nak itu kan mesti yang setadi darah, kan mesti sesukuan. Tapi semuslim itu saudara dalam Islam. Ingat ibu dan bapak, ketika malam 27 ratusan orang nyawa melayang saudara kita yang berada di Gaza sedang melaksanakan sholat tarawih dihantam dengan bom. Ya, saya katakan tuh kaji lah tadi, mesti ngajuan. Itu tidak bohongan. Malam 27 kemarin. Na'udzubillah. Coba ibu dan bapak kaum muslimin rahimahullah, coba kita rasakan di luar sana, bukan saja yang diperjuangkan untuk perutnya, untuk mengisi yang namanya meningkatkan kesejahteraan ekonominya, untuk ibadah saja mendapatkan halangan seperti ini. Lebih saat diurangi ibu bapak kaum muslimin dan sana kita yang sedang salat tarawih di suatu masjid dibom oleh orang Zionis. Akhirnya kita yang diberikan oleh Allah kemerdekaan, mungkin di satu sisi Allah merasakan memanglah hidup di akhir zaman kini dah keadaan serba susah bapak. Yang mana bisa naik turunnya salah, yang salah grafiknya naik jadi bana. Cari tuh berita tulan tabantah selai, dak tantui terus kalau macamnya lain. Inilah zaman sekarang. Sesuai baginda Rasulullah sampaikan, mungkin yang dinamakan dengan penyakit yang akan lahir di akhir zaman ini, hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Kita lah diserang dengan bermacam takut. Abadi kita kepada firman Allah. Kita berada di penghujung dunia. Apa kata Allah? Kami akan uji orang-orang beriman itu pertama dengan rasa takut. Minal khawfi wal ju'. Khauf itu asal kata dari khaufa yakhifu, artinya takut. Allah sendiri yang katakan, kok payah awak ke masjid belum puasa, kok hari terlapih asaki awak berkuah, angkat itu. Kok payah awak ke masjid berkuah hari terlapih anak-anak di rumah pak acara akan ikut. Lintak benar Rasul. Ini bagian dari takut. Dibikin kita was-was benda. Ini Allah sendiri yang katakan, lihatlah nanti surat Al-Baqarah 105 itu. Bahkan aku kalau lihat masalah itu, lihat ya, alhamdulillah di sekolah jalan tak urang baga melarang kita sembahyang bersama-sama tetangga. Nah, sekolah itu terkadang alhamdulillah bangga. Tapi aku macam-macam nostalgia itu juga pak. Aku bagi cerita nostalgia aku Ramadan patang bermacam cara orang. Di jemaah ambo bagi 5 pak, bagi 6. Ambo sendiri tak bagi dia yang kedua Nah, kalau kita mau merenuk manungkan, mainok jemaah manuangan ditalaah, ditalukuian, ditalantang, ditalukuian, dinok jadi manuangan. Kok iyo batu-batu berman pusat awak yakin isi firman Allah pak. Kalau memang yang kita sebut selama ini yang kita jadikan bahan takut corona namanya, semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menyawa pasti akan mati. Tapi kan caranya mau dibaperkan. Jaringannya ini nggak tahan kita. Nah, kalau cocok dah mau ngecek kau kan naik malah. Ini bapak kaum muslimin rahimahullah. Itu yang pertama, lapar, takut. Silakan kita tafsirkan tadi takutnya itu seperti apa saja. Orang tua, mengenai bapak awak banyak rata-rata orang tua risiko apa? Kepala keluarga, ibu rumah tangga, nenek dari cucunya bagai kakek dari cucunya bagai antara sakit hati mencelik perangai nak bodoh ini awak mengeceknya si iman apa? Tidak. Awak si iman apa? Oh nak jangan main apa? Jangan dengar lama mengecek nak. Itu angkangnya nama nyuruh. Itu angkangnya itu nama nyuruh main apa ke mengawak. Nah, hilanglah hadis Nabi jadinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bamu kau nak bisa bersih nak oleh lingkungan tadi, lingkungannya mana? Naik teh.
Akan tak paham gitu, bukan awak menjadi ikut segala macam. Artinya mau mengajak mau ikut ibu bapak, mari kita bersatu. Kok tak kalau tak berbuat kekuatan, Nabi ajarkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbihi. Nah, itu doa wah di samping awak masah generasi awak di rumah. Memang banyak pengaruhnya ibu bapak. Ape dari pergerakan jangan karena kete awak nan kadang-kadang saya sawatar coba terpengaruh deh. Nah, sekarang itu yang di online kan, nauzubillah. Akan macam cara. Jadi tidak salah menyampaikan. Memang awak hidup di akhir zaman. Salah satu bentuk tanda dari orang Minang itu, awak ulang-ulang kaji ya Pak ya. Tandanya jalan tapi menepi. Kato sidi basindi nan kurit kundi nan merah sago nan baik budi nan indah pasu nan iyo nan indah. Artinya kalau apa yang dikatakan itu nan diturunkan itu orang Minang. Nan disabut ia tampak dari mulutnya. Corona kecil orang corona lo kecewa. Di sekolah ibu bapak sebuah penelitian mengatakan, ya bu, mangkonya sulit bersatu daya imajinasi orang barat dengan orang Minang. Contoh tulisnya one, tulisnya tuo, bacoe wantu. Tiba dawa orang Minang one tuo. Kalau di New wantu, kalau dawa ndak nan one tuo berarti one tuo. Itu na orang awak. Tiba di corona pakai C, awak bacoka. C itu arti itu cara, O itu atu orang, N itu atu nipu, A itu akhir zaman. Tafsiran ada awak bersuara ini. Ndak corona itu ya corona maka dia kayak gitu tiga. Nauzubillah, itulah fitnah akhir zaman ibu bapak. Jadi aku nak mengkompor ibu dan bapak tidak. Mari sama-sama pergunakan kekuatan kita selaku orang Islam, bersatu awak dari sudut sinan ke sinan satunya. Setidak-tidaknya di lingkungan awak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang kamaja awak menyeret kepada lembah nista itu bukan kelompok-kelompok kita, tapi yang dari hati. Jane-jane mainnya. Coba ibu dan bapak, mana kekuatan kita lagi kalau tidak dengan doa? Rasulullah di satu sisi sampaikan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin, maka jangan pernah tinggal. Wa imaduddin, dia adalah tiang daripada agama. Wa nurullah samawati wal ard. Lantunkanlah doa sekali seterusnya ibu dan bapak. Jangan perlu Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Awak depai lo meninggal masjid, gue tetap berjamaah. Hidupkan syiar masjid. Itulah permintaan kita ibu dan bapak. Sepakat waktu bu. Sepakat waktu pak. Jangan apa pengurus. Ini pak perlu di absen di suatu. Kalau habis Ramadan, kalau habis Lebaran mau saja tinggal setengah kali. Agar itu kalau bayi lo budak ada mati sekolah dan pulang dari aja kan. Ya kayak itu aja nah di kampung. Itulah ibu bapak kaum muslimin rahimahullah. Kelanjutannya nanti silahkan lihat apa firman Allah berikut ini. Kok panjang mana beko takui kasihan awak ada firman Allah yang sia lain yang tak kalah penting. Pak Bu? Jambu dah talok kok. Yang jale intinya itu ibu ya bapak. Jadikanlah ayat ku motivasi dia awak cambuk dia awak ku yo takut yo wajar. Tapi jampu awak lo Jangan sok bagak lo gaya Allah corona itu nak kedim kasih. Jadi kalau ada pakai masker itu rancak bunda dalam kajian hikmah likul lisain bil hikmah tadi setidak-tidaknya hikmah dari kita pakai masker nutup mulut wajan kalamah dinyo sebanyak burang. Itu cie lah. Dan kedua apabila banyak abu-abu keterlindung waktu. Itu hikmahnya. Protokol kesehatan tetap kita jalankan bagus itu. Dan diambil ajaran dalam Islam saudara Pak. Tapi tidak Pak. Protokol kesehatan Islam punya saudara itu. Cobalah perhatian. Nah ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi
Ju. Kedua, ja'a yaji'u, artinya lapar. Mungkin kita agak merasukan ibu jo bapak, inilah spesialnya Ramadan, syahrul siam. Kita diwajibkan untuk fitrah. Fitrah halah kebo, aku fitrah perlu mesingguang seketea, kau jangan lupa. Fitrah ini sangat wajib hukumnya berkaitan dengan ibadah saum dan qiyamul lail lawa. Jadi jadi remeh-remehan. Bang kok harus ada fitrah kayak. Hei.